kita akan membahas tiga materi. Monggo ini. Benar, iya. Materi yang pertama itu adalah tentang pengapuran lutut. Kita bicara soal sakit lutut itu banyak ya. Ada osteoporosis, ada osteoartritis, ada artritis atau penggelinu. Tapi khusus kali ini kita angkat satu tema, yaitu osteoporosis. Lalu yang kedua, kita angkat tentang HNP alias kecetit. Nanti kita bahas apa sih HNP itu. Lalu yang ketiga, kita bahas tentang para sahabat tenar ya. Nanti juga ada narasumber yang terpercaya, yaitu dari ahli medis, yaitu Dr. Iwan Lestantono Sukaryo. Saya boleh mohon untuk sedikit menyapa. Ini semuanya dari Surabaya. Yang paling jauh dari mana? Siapa dari Kediri? Oh iya benar, dari Madura. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Kenjeran. Kayaknya gini deh Kak Master, kakinya begini sedikit sudah masuk. Iya. Lu Mas Dedi itu dari Sulawesi dari itu. Mana Bunda? itu Wadung Ngasri. Iya. Jadi seperti biasa, sambutan dari ketua panitia kepada Pak Nanang Sutrisno, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Ketua Umum Tenar, Sekretaris Jenderal, juga para penasehat tenar, para anggota semua. Berbahagia sekali kita saat ini berkumpul di sini dalam momentum Ramadan, bahwa kita masih bisa berkegiatan, yaitu berbagi ilmu, berbagi silaturahmi dengan para sahabat semua, bahwa sesuai dengan program dari pemerintah, utamanya pemerintah Kota Surabaya, yaitu menggelorakan wisata kesehatan. Jadi Surabaya menjadi tujuan dari wisata kesehatan. Karena itu kita akan membantu pemerintah untuk menyehatkan masyarakat dan memasyarakatkan kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan utamanya kepada penasehat Abah Rauf dan yang lain-lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nanang untuk sambutannya. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Tenar kepada Pak Hari Mardianto untuk memberikan sambutan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari hari ke hari semangat tenar semakin maju. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada para pejuang-pejuang tenar, yang mana hampir tiap seminggu atau satu bulan narapi orang-orang dengan susah payah. Semoga amal saudara semua dapat pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah ada di tengah kita tiga orang yang luar biasa ini, Pak Dr. Arif, Abah Nuradi, Abah Mustar. Untuk sesi sekarang kita akan membahas tentang HNP tadi, hernia neuropulpolus ya. Tadi diterangkan sama Pak Dr. Arif. Seperti apa HNP itu? Kemungkinan besar kita sama-sama tahu, tapi secara teori, secara mungkin penjelasan secara umum nanti akan dijelaskan sama Dr. Arif secara medis itu seperti apa, sehingga kita terapis nggak ngawur dalam menyampaikan HNP itu seperti apa. Nah, kemudian Abah Nuradi dan Abah Mustar ini sebagai praktisi penyakit tradisional akan menjelaskan bagaimana selama ini beliau-beliau ini ketika menangani pasien HNP itu seperti apa, sehingga kita bisa belajar dari sesi ini. Selanjutnya nanti akan ada penanganan pasien. Di sini Bu Khalifa nanti akan diterapi oleh beliau-beliau di sini sesuai dengan kondisinya. Oke, di sini monggo
Pak Dokter Arif bisa menjelaskan tentang HNP secara medisnya. Nggih, monggo Pak. Terima kasih atas waktunya. Di sini langsung aja nggih. Saya akan menerangkan apa yang dimaksud dengan HNP. HNP itu berarti di situ ada 2 organ yang terjadi masalah. Yaitu apa? Yaitu yang pertama disebut dengan anulus. Anulus itu adalah sebuah cincin. Ya nggak? Kalau kita kata-kata ya. Jadi misal kita ibaratkan ini tulang ya. Ya, tulang punggung. Nah, tulang punggung kan begini. Oke. Jadi tulang punggung kan begini, tulang punggung ini aja. Kita main tulang punggung. Nah, di dalam tulang punggung ini kan ada ros-ros ya. Ya, ros-ros ini. Nah, di tengah ros-ros ini itu ada yang disebut dengan bantalan sendi. Nah, fungsi bantalan sendi untuk apa sih? Yaitu melindungi jaras spinalis, yaitu saraf-saraf yang ada di tulang belakang. Karena bila kita tarik garis besar bahwa tulang belakang ini ibarat jalan tol. Jalan tol yang bermuaranya di otak. Mengapa kok ada orang habis kecentit jatuh kemudian kakinya nggak bisa berjalan? Kan ada, itu namanya HNP akut. Jadi HNP yang mendadak. Biasanya karena kesalahan kita mengangkat salah posisi. Kemudian yang kedua, mungkin karena kita trauma, kita jatuh. Itu HNP secara akut, langsung mendadak. Nah, ibarat kalau kita bayangkan, jalur tulang belakang ini adalah merupakan jalan tol. Nah, situ kan ada percabangan saraf. Karena di dalam jalur tulang belakang kita itu ada 31 pasang. Yang mana 31 pasang ini memiliki jalur sendiri-sendiri. Nah, tergantung nanti kita terjadinya kecentitnya di mana. Ini saya garis besar dulu ya. Nanti kita secara detail. Nah, jadi secara garis besar terjadinya HNP berarti jalur saraf yang dari jalan tol menuju ke cabang-cabang jalan yang ada 31 cabang itu, 31 pasang cabang. Nah, ini terjadi masalah. Mungkin erosi, jeglong. Nah, kalau jalan itu nanti jeglong, misal pas kebetulan ada gote, jatuh, kan nggak bisa jalan. Nah, ini makanya HNP bisa terjadi lumpuh. Terus apakah semua HNP itu bisa menyebabkan lumpuh? Tidak. Apakah HNP itu bisa sembuh tanpa adanya pengobatan? Bisa. Makanya di sini nanti kalau kita bisa sharing lebih jauh, kita bisa sharing tentang konsep auto healing. Auto healing itu adalah merupakan auto, berarti kan otomatis. Healing adalah proses tubuh untuk menjadi sehat kembali. Nah, ini nanti kita bahas sedikit tentang jaras spinalis di 31 pasang. Jadi di sini auto healing berarti auto adalah otomatis, healing pengembalian organ ke normal. Karena apa? Memang Allah sudah menciptakan kita ini makhluk yang sangat sempurna. Sangat sempurna. Sehingga tubuh manusia ini nggak gampang mati. Yang menyebabkan tubuh kita rusak itu sebetulnya diri kita sendiri. Nah, untuk mempertahankan kehidupan kita supaya bisa hidup lama, maka Allah memberikan kita ini 100 triliun mesin. Dalam tubuh kita yang seperti ini ada 100 triliun mesin. Yang mana setiap satu mesin ini bisa berfungsi kayak mobil. Jadi mobil itu juga asal-usulnya
niru sistem mekanik tubuh kita persis. Tapi dia hanya menggunakan satu mesin. Satu mesin tidak bisa berjalan seperti itu. Apalagi kita yang sudah dikasih Allah 100 triliun mesin. Loh, mengapa kok kita bisa sakit? Nah, kan gitu kan? Kita punya 100 triliun mesin, lah kok kita bisa sakit? Jadi begini, sebetulnya jawabannya cuma simple. Kita kembali kepada Quran surat Al-Baqarah. Makanlah kamu semua dengan halalan thayyiban. Kunci sehat itu ternyata di situ, bukan di obat. Mana kami sendiri saat ini sudah meninggalkan obat, tapi kita pakai nutrisi. Nah, di sini ini struktur tulang kita. Nah, mengapa di sebelah bawah, ngapun saya tak berdiri kan ya sakit. Ya, mengapa sebelah bawah di punggung kita ini sistem oleh Allah dengan tulang yang kuat. Bahkan sampai dunia nyata pola ekon ini update. Walau sekian, karena kita usia, maka pada waktu kita sebenarnya semakin out. Nah, cara melihatnya dulu berdiri. Nah, kalau orang berdiri rata-rata, kalau ininya lurus kan, saya ini kan lurus kan ini kan, mana kan harus begini normanya. Berarti saya ada masalah tulang belakang. Berarti saya selesai dan hidup tulang belakang. Sorry, kita kan selesai. When like ya, walaupun kita terjadi, kita kan capeknya banget. Mau naik tak saya. Mbak Nur Hadi sebagai praktisi yang sering menggeluti pasien HNP, ini dijelaskan dulu atau sekalian pasien ditangani apa? Enaknya gimana? Langsung pasien ya. Ya monggo. Jadi yang pasien HNP Ibu Khalifah bisa di depan, jadi bisa diterangkan sambil melakukan terapi. Pada awalnya saya kena saraf kejepit itu karena posisi waktu saya kerja itu ada sebuah kursi yang oglak-aglik. Ketika saya input data, saya paksakan pakai kursi itu sehingga saya menekankan posisi badan saya di satu bokong. Nah, setelah itu saya kena kayak kerenyeng-kerenyeng gitu dari bokong sampai ke sini. Tapi pada waktu itu saya periksakan asam urat, kolesterol itu tidak bermasalah, aman. Akhirnya saya cari alternatif ke totok saraf. Kemudian setelah itu aktivitasnya, saya kan aktivis olahraga. Nah, intensitasnya mungkin terhadap tubuh saya itu tidak memungkinkan, tapi intensitasnya tinggi. Kemudian saya kena serangan lagi, yang mana kalau saya amati alurnya itu di tulang ekor waktu ketika saya duduk. Jadi akhirnya dampaknya itu ketika saya buat berdiri lama itu enggak bisa. Saya buat antri di Indomaret itu enggak bisa. Jadi saya dodok gitu. Jadi saya merasakan itu keluhannya di bokong itu kerenyang kayak kesetrum ke kaki sampai sekarang gitu ya. Itu terus akhirnya saya berobat ke totok saraf lagi, berusaha lagi gitu. Dan saya sampai hampir putus asa mau ke dokter saraf ini, Pak. Sudah diobatkan kemana, Bu? Diobatkan kemana? Kalau saya di fisioterapi HNP, Pak. Fisioterapi bagus kan itu. Iya, kemudian tapi karena maaf ya, Pak, karena yang serangan terakhir ini dengan obat nyeri itu nggak bisa diatasi. Akhirnya saya cari obat saraf, nyeri saraf gitu. Jadi saya bertahan dengan obat itu. Jadi sambil saya setiap hari terapi yoga gitu, Pak. Monggo, Bu, berdiri depan dulu.
Ini salah satu daripada pasien yang keluhannya sudah berapa tahun. Berdiri aja dulu Bu. Menghadap ke belakang sana Bu. Di sini ada keluhan karena pasiennya itu terlalu banyak duduk kerja. Terlalu banyak duduk ya. Sehingga duduknya agak menyamping, sehingga daripada bantalan lumbar ini, di lumbar ini, torakal lumbar ini, sehingga terjadinya penyempitan antara lumbar, antara ruas satu dengan ruas lainnya, sehingga menyebabkan di sini embryom itu sampai ke ligamen. Untuk ini, untuk penanganannya sebagai saya seorang terapis, untuk terapi yang bisa dikatakan seperti ini kecetit ya, kecetit di lumbar. Ini lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4, 5. Jadi antara lumbar 3 sampai 5 dengan sakrum di sini ada permasalahan. Nah, di sini kita coba, kita langsung kita praktekkan ya. Mudah-mudahan bisa. Karena keluhannya di sakrum ya, antara lumbar dan sakrum. Ini kita coba untuk kiropraktik. Jadi dengan penanganan kiro. Jadi mudah-mudahan dengan penanganan kiro ini, karena kasusnya sudah lama, kita coba untuk instan, pengobatan instan. Ini dilakukan terapi oleh Pak Nurhadi untuk pembukaan atau pengenalan untuk mencari posisi yang sakit. Nah, dari sini sudah mulai kelihatan kerenyeng-kerenyeng, sehingga diputuskan untuk yang sebelah kiri kakinya yang dibetulkan dulu. Ada Nah, ini dalam rangka mencari posisi yang sakit dulu, sehingga tahu di mana letak posisi sesungguhnya yang sakit. Gerakan-gerakan ini jangan asal ditiru ya, harus mendapatkan penjelasan dan keterangan dari ahlinya. Dan ini sudah mulai langkah-langkah penerapian. Ternyata beliau merasakan di pantat sebelah kiri terasa sakit, yang kanan tidak. Nah, pegang Bu, pegang Bapak Nurhadi, dan angkat. Nah, Jangan dilepas. Kerasa Bu? terasa Ibu? Yang kiri terasa, yang kanan tidak terasa, tapi yang kiri terasa kerenyeng-kerenyeng. Kerasa Bu? Kerasa? Terasa.
Sakit Ibu? Sudah mulai enakan? Nggak terasa sakit ya? Ya nggak suruh kerenyeng ternyata teman-teman. Alhamdulillah sudah merasakan efek dari diterapi, ibunya sudah tidak terasa kerenyeng-kerenyeng. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa sembuh seperti sedia kala. Karena kesembuhan hanyalah milik Allah, kita hanya bisa berikhtiar saja. Sekarang dicoba lagi, terasa kerenyeng-kerenyeng. Alhamdulillah tidak sakit. Dicoba kembali seperti tadi, apakah merasa sakit atau ada perubahan? Gimana Ibu? Abah Nur Hadi ini mempunyai teknik terbaru yang dimiliki dia sendiri, yaitu terapi ulek-ulek. Juga ada yang terbaru lagi namanya understyle terapis. Jadi untuk pembetulan tubuh. Jadi dia karena berpengalaman di bengkel sehingga dinamakan terapisnya understyle. Bagaimana Ibu? Ya alhamdulillah agak lumayan enak karena tarikannya nggak seketat sebelum-sebelumnya gitu. Ya. Selanjutnya adalah penanganan masalah pengapuran. Di sini kita akan mendatangkan narasumber-narasumber hebat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita masih dikaruniai kesehatan lahir batin ya, bisa hadir di pertemuan yang menurut saya luar biasa ini. Jadi saya dari bidang medis, kemudian alhamdulillah tadi ada teman sejawat Dr. Arif juga dari bidang medis, bisa kumpul bareng-bareng kolaborasi dengan panjenengan yang ahli-ahli di luar medis. Bapak Ibu sekalian, pengapuran itu bahasa kedokterannya itu tadi sama Bu Heni saya ditulis osteoporosis. Bapak Ibu sekalian, tadi diterangkan oleh Dr. Arif kan soal HNP, hernia nucleus pulposus. Jadi ada koyok saraf kecepit gitu ya. Nah, kalau pengapuran ini letaknya biasanya banyak di tulang-tulang yang panjang. Contoh, Bapak Ibu sekalian, ini tangan ya. Di sini ada tulang namanya humerus, tangan. Terus ini ada tulang namanya radius ulna di kedokteran ya. Ini dua. Nah, ini tulang padat. Jenengan ngerti tulangnya apa ya? Sikile sapi dan sebagainya itu. Tulang padat ya. Nah, kemudian antar tulang itu ada sendi. Di ujungnya ada namanya tulang rawan, cartilago, ya. Nah, ujungnya tulang sini juga ada tulang rawan. Di luarnya itu ada ligamen. Ligamen luwih empuk meneh. Oke? Nah, tulang ini tulang keras. Keras atos. Jadi kan enggak bisa dilihat oleh mata, tapi di ronsen, ngerti ronsen ya? Ronsen itu hasilnya namanya negatif film. Ciri-cirinya benda sing keras warnanya putih. Kalau benda yang lebih empuk warnanya abu-abu. Nek dewe udara ireng. Oke, ya. Jadi tulang keras. Nah, jenengan pernah dengar kata-kata porosis?
Osteo itu tulang, tapi porosis. Napa? Nah, saya bilang tadi kan tulang keras yo. Dek, karena faktor U itu kalsiumnya mulai entek, tulang jero niku rada keropos. Itu namanya porosis. Oke? Nah, yang kata-kata tadi pengapuran itu kita bicara di tulang rawat sama sendinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, yang ngotori darah kita itu 4: gula, kolesterol, asam urat, trigliserid. Gula berasal dari nasi, jagung, roti, mie, tepung, minuman manis, uangnya tidak tahu apa. Kolesterol, asam urat, trigliserid itu berasal dari jeroan, sop buntut, babat, kikil, usus, tetelan, utek, kuning telur, santan, gaje, cumi, udang, kepiting, ping, linjo, gorengan. Uangnya tidak tahu apa. Bukan tidak boleh, boleh tapi harus dibayar. Nah, Bapak saya kita kasih tahu, orang umur 40 tahun selnya berubah. Nomor 1 berubah jadi mati, yang kedua berubah jadi sel tumor kanker. Nah, termasuk sel-sel tulang rawan itu berubah. Makanya tadi dokter Awis bilang, oh iki mengandung kalsium, mangkano nek ono masalah sendi ngombe kalsium tapi kelewatan. Ya, kelewatan itu beban kakinya. Nah, Bapak sekalian, karena kekakuan sendi tadi itu namanya, terus habis itu ada meradang ya. Meradang itu disebut artritis. Artro itu sendi. Nek meradang dan kaku jenenge artritis. Nah, biasanya di kono akeh ditempatin oleh kalsium mau. Makanya orang umum menyebut pengapuran. Jadi atos. Jenengan tahu ball joint? Halo? Nah, ball joint itu body gini, terus ada pentolan gini. Antara wesi sama wesi ada apa? Loh, karet yang atos kan? Nah, karena faktor U ngoklok. Nah, karete itu jadi kaku dan sebagainya. Sama dengan tulang itu di sini jadi pengapuran namanya. Oke? Nah, itu biasanya ada 3 data untuk infeksi sama pengapuran tuh. Abang, abo, anget. Bukan anunya sapi ya. Nah, kenapa abang? Karena ada infeksi pengapuran, ada infeksi abang. Abo bengkak. Anget yaitu panas. Jenengan banyak terapi kan. Be careful, hati-hati. Wah, iki ono apa jenenge? Ono pasien dengkulnya kaku, kemudian lagi infeksi, terus tulang belakangnya kaku. Langsung jenengan pernah dengar RTS, PAZ, Siro dan sebagainya. Itu hati-hati, ya. Nah, jenengan kan tidak bisa lihat dari luar tulang itu keropos opo ndak. Habis itu sendirinya tingkat kelenturannya opo. Itu hati-hati, makanya jenengan melakukan gerakan. Nah, contoh maaf, jenengan ngerti lekok Pasuruan? Di situ banyak dukun patah tulang. Oke? Nah, ikut tak delok metode ini ono sendi kaku dan sikat. Nah, tadi dokter Arif bilang apa? Ada kondisional tulang belakang yang salah, ada keradangan, terus ada yang kecepit. Sekali tekan fatal. Sama dengan sendi gitu, sekali salah gerak, salah okek nih istilahnya, itu makin bikin fatal juga. Nah, jadi saya menekankan Bapak Ibu sekalian, jenengan terapis harus punya ilmu medis juga. Kesimpulan dari saya bahwa osteoartritis, osteo tulang, artritis radang, itu biasanya di sendi, itu letaknya di sendi-sendi, bikin kaku sendi. Kemudian kalau osteoporosis, keropos. Oke, kepada Master Kolik dipersilakan untuk menyampaikan pengalaman dan tipsnya untuk masalah penanganan pengapuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk pengapuran sendi sudah dijelaskan sama Pak Dokter semua. Lebih detailnya dari pengalaman saya sebagai terapis, untuk pengapuran sendi bisa dilakukan titik picu, istilahnya mengurai. Jadi penyumbatan darah itu kita urai supaya minyak yang di sendi atau radang itu keluar. Nah, itu secara medis itu memang udel semua, tapi secara ilmiahnya kita bisa menimbulkan kembali pada sendi-sendi lutut yang terjadi pengapuran.
Contoh, bisa dilakukan untuk olahraga pemanasan sendi. Tekuk sendi itu jongkok bisa, atau secara terapis di titik picu saraf-sarafnya. Dan semua itu sebelum penanganan, pertama kali itu otak kita harus fresh. Terutama sebelum penanganan kita harus meriset customer atau pasien supaya tidak ragu. Pikiran harus tetap senang. Contoh, pasien sendiri kadang-kadang bingung kenapa gak sembuh-sembuh, karena kebanyakan makan mie. Nah, mie-nya itu bikin mie ayam, mie-nya itu mikir yang berlebihan. Yang kedua, kebanyakan minum es mosi, mangkel gak keturutan ngamuk ae. Lah, ini tadi penyakit, itu pengaruh. Jadi riset utama itu pikiran harus senang dulu. Setelah itu penanganan itu dilanjutkan untuk kalian masing-masing. Ada yang BE, bekam, tusuk jari, atau totok sendok, guasa, semua bisa secara kalian masing-masing. Gitu. Monggo gantian juga Abah Imam mungkin juga bisa disampaikan. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Dokter sama Mas Kolik. Biasanya pengapuran itu terjadi karena radang sendinya mengikis. Jadi tulang itu kan ada tulang yang putih, tulang yang bikin pelumas itu habis. Itu yang bikin persendian bunyi krek-krek ya itu mengikis sudah habis. Itu biasanya kurang kalium, kurang makan pisang. Itu biasanya. Nah, osteoartritis itu terjadi karena cedera olahraga. Ibu-ibu yang habis melahirkan usia 45 ke atas itu biasanya rawan sekali kena osteoartritis, itu pengapuran atau ya pengapuran. Itu biasanya kalau saya di terapi pakai BE itu rangsangan saraf. Jadi setiap persendian itu butuh rangsangan. Kalau saya biasanya ya semua terapi saya pakai, tapi yang cocok itu yang mata. Jadi ini ada dua pasien, kebetulan beliau ini suami istri. Satu ibunya ini mengalami pengapuran di lutut sebelah kanan. Sudah berapa lama Ibu? Selama 2 tahun. Jadi ini langsung terapisnya double, pasiennya double. Gitu, monggo. Lah ini Mas Kolik sudah melakukan pemijatan titik picu di simpul-simpul sarafnya Ibu. Ini terasa sakit ya Bapak Ibu, kelihatan sekali Bapak Ibunya. Padahal kalau kita lihat cuma dielus-elus ya Bapak Ibu, tapi karena memang ahlinya, akhirnya terasanya banget gitu ya. Coba nekuk, jongkok. Ibu yang katanya sholat tadi kesulitan untuk sujud, gimana Ibu? Ya hadir Bu. Wah, bisa. Aja nakit. Tahiyat akhir Ibu, satunya ke bawah. Nah, gimana Ibu? Sudah enakan. Alhamdulillah Ibu, tadi lututnya sulit untuk ditekuk, sakit, terus sering beringingen. Sekarang alhamdulillah sudah enakan setelah dilakukan pemijatan titik picu oleh Mas Kolik. Tepuk tangan buat Mas Kolik. Oke, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Master Zainul untuk menerangkan bagaimana penanganan stroke dengan metodenya jenengan. Monggo. Untuk stroke ini ada yang stroke yang kiranya adanya penyumbatan. Ya, kalau adanya penyumbatan mungkin insya Allah bisa kita tangani. Tapi kalau stroke sampai ke arah pembuluh darahnya pecah, ini yang sangat berbahaya sehingga menyebabkan suatu kematian atau kelumpuhan total sehingga sulit untuk ditangani. Saya pernah menangani, makanya kok lama, ternyata ada pecah pembuluh darahnya, sulit sekali. Tapi kalau penyumbatan insya Allah masih bisa ditangani. Ya, orang stroke itu biasanya yang terkena adalah gangguan di arah otaknya, sehingga
saraf-sarafnya terganggu, mati rasa dari mulai kaki sampai arah kepala, sehingga kaki dan tangan ini sulit untuk digerakkan, bahkan ke arah suara, ya, arah tangan, suara, bahkan pelvasi ke arah muka, ya. Juga saya sering menangani arah pelvasi atau suara atau kaki dan tangan, ya. Gangguan pada orang stroke itu adalah intinya di saraf, ya. Mereka tidak merasakan apa-apa, ya. Jadi kalau kita hanya pijat aja itu tidak akan bisa mengena. Apa? Satu, ditotok sarafnya dulu, buat dia sakit agar dia merasakan. Intinya rasa. Orang stroke itu rasa. Makanya kalau bisa ditotok sarafnya dulu, titik-titik sarafnya ditotok, sehingga dia bisa merasakan. Kalau kita totok saraf-sarafnya, maka akan merasakan sakit. Sakit ini akan membuat ototnya lebih kuat. Ketika ditotok saraf, dia bergerak, totok saraf dia bergerak, totok saraf dia bergerak, maka otot-ototnya ini akan lebih kuat. Ketika ototnya kuat, kita akan melakukan pelenturan. Pelenturan apa? Pelenturan otot. Kadang-kadang saya melakukan pelenturan otot dengan teknik bekam kering. Saya bekam kering semuanya. Tujuannya apa? Agar otot-ototnya ini lentur. Kalau otot-ototnya lentur, maka sirkulasi darah ini akan berjalan, ya. Kalau otot-ototnya bisa, sirkulasinya lancar, berjalan, terus orang stroke itu yang terkena untuk bagian kaki ada 3, 1, 2, 3. Ini yang harus direposisi tulang. Reposisi tulang sendinya 1, 2, 3 ini harus direposisi. Kalau ini nggak direposisi nggak bisa, ya. Dan juga otot-otot punggung. Setelah ini kuat, maka otot-otot punggung ini perlu dikuatkan, ya. Diterapi otot punggung. Untuk penangannya kita buat titik totok, kita totok saraf dengan titik-titik saraf 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terutama arah pas lakangan ini, tengah-tengah ini titik kuncinya, ya. Kita buka, kita totok di sini. Jadi kalau ketika kita gerakan totok saraf, ya, kita totok sarafnya ketika dia bergerak. Karena kan ketika bergerak, kadang-kadang dia nggak merasakan, terus diajar sampai dia bisa bergerak. Nah, kalau kakinya dia bergerak, kalau dia bergerak itu ada peluang untuk sembuh, insya Allah. Sembuh bukan milik kita, milik Allah. Kita hanya berusaha, ya. Intinya di situ. Setelah ada reaksi, intinya kalau sudah ada reaksi berarti bisa dilanjut dengan teknik-teknik berikutnya. Buat dia terasa dulu, walaupun dia palpasi atau kelumpuhan, buat dia terasa dulu. Intinya orang stroke harus satu, rasa, dikeluarkan dulu rasanya, yaitu terapi totok saraf. Selanjutnya kita akan bahas penanganan stroke dari sisi herbal, karena ketika kita menangani suatu masalah yang kompleks seperti terapi stroke, tidak bisa cuma sekedar mengandalkan satu metode atau cuma dipijit saja, tapi kita perlu juga memberi nutrisi atau herbal tertentu pada pasien stroke. Untuk itu kita juga sudah mendatangkan master herbal kita, Mas Wawan. Monggo Mas Wawan bisa menjelaskan tentang penanganan stroke dari sisi herbalnya. Terima kasih, monggo Mas Wawan. Baik Pak Wabang, terima kasih. Di sini kita bicarakan herbal yang mengenai stroke, ya. Dari sisi herbalnya kita juga harus tahu mengenai fitrah manusia itu. Kita fitrahnya sendiri dari sisi wanita itu penggerak utama otak adalah sisi kanan. Jadi tubuh yang digerakkan otomatis banyak sisi kiri. Sedangkan dari laki-laki itu otak kiri yang paling banyak bekerja secara dominan. Itu dari sisi fitrah. Terus kenapa bisa mengarah ke kiri atau ke kanan, itu tergantung dari status pendidikan dan sosial. Jadi orang itu ada yang kreatif atau yang enggak.
Kalau dari sisi wanita, kenapa mereka itu kan otak kanan? Otak kanan otomatis yang bekerja itu pada dominan pada otak kiri. Jadi stroke misalnya secara menurut organ tubuh, kalau wanita kebanyakan pada posisi kiri dan laki-laki ada posisi kanan, itu fitrahnya. Tapi kenapa ada kasus yang berbeda? Wanita di sisi kanan dan laki-laki di sisi kiri. Itu sesuatu yang terjadi penyimpangan dari sisi fitrah tubuh manusia itu sendiri. Itu yang perlu kita cari, kebanyakan larinya ke psikologis. Kalau lari ke psikologisnya dulu, herbalnya kita kurangi dulu sama dengan sisi untuk penyembuhan dari pijat atau dari totok. Karena kalau berjalan sendiri dari sisi herbal itu nggak akan mungkin penyembuhan lebih cepat. Begitu pula dengan sistem yang lain. Jadi harus ada peredaran darah yang dari sisi herbal yang harus kita jalankan. Mengenai penyusunan herbal sendiri, itu kalau orang stroke, kebanyakan kan kita bisa lihat dulu dari diagnosa. Dia itu kena penyumbatan atau kena tekanan yang lain. Orang kena stroke otomatis gini, ada pikiran undang-undang yang nggak disampaikan, itu bisa menjadikan orang itu stroke. Kenapa bisa stroke? Karena ada tekanan yang nggak bisa tersalurkan. Jadi yang harus diperbaiki sisi psikologis dulu, baru kita akan lari ke herbal. Ya, untuk pencegahan stroke ya. Untuk sesama terapis pun juga harus mencegah diri dari stroke. Masa terapisnya kena stroke bisa, kayak gitu kan? Ya enggak, untuk antisipasi. Jadi ketika kita ngobati orang, kita harus lebih sehat daripada pasien itu. Kayak gitu. Jangan sampai kita selama ngobati pasien kita juga sakit. Nah, gitu. Ketika udah capek, udah ngerasain kok tangan saya sering kesemutan, kepala saya sering sakit kok gak hilang-hilang. Ya, ke punggung ke kaki kok narik semua. Ya, harus dijaga. Kayak gitu. Jangan sampai kita udah nyembuhin orang yang sembuh, kita yang sakit. Kayak gitu. Kayak gitu. Pencegahannya gini, dari pola hidupnya juga. Ketika kita udah capek harus berhenti, harus istirahat. Pola tidur kita harus dijaga. Kayak gitu. Ada yang posisi tidurnya, maaf sih Mas Fatih, tolong ke atas. Kita lihat tidur miring. Ya, dari posisi ini yang ketekan sebelah mana aja, otomatis sebelah kanan semua. Ketika bangun tidur, otomatis tangan sama kaki kesemutan. Ya. Selama dia diam sini selama 8 jam, ya ini yang ketekan. Apalagi yang di kepala. Ya kan? Syaraf-syaraf kepala ini ketekan semua. Nah, ketika ketekan, otomatis ini bikin pusing. Bisa jadi migrain, bisa tangannya nggak bisa ke atas gini, ada. Ya kan, sering banyak kejadian tangan sama kaki. Kalau di perempuan biasanya lututnya yang kena. Ya, ini ketekan. Jadi ketika ini nggak lancar selama 8 jam, kali berapa tahun dia tidur gini? Ya, bukan cuma 8 jam aja, seumpama 12 tahun ya otomatis ngendap di sini. Ya, persendiannya kena. Tuh, pinggul apa kena. Gitu. Ya duduk. Nah, ketika ini kadang kan gini, tangannya tidurnya tempeli di wajah. Di sini neken saraf nafas. Ya. Sini sinusitas biasanya sini kan. Nah, ini saraf leher belakang. Ketika ini ketekan, nafasnya ketekan, otomatis biasanya jadi migrain atau kalau lama kelamaan bisa penyumbatan. Ketekan, jadi lehernya kaku.
Itu dari tidur aja pengaruhnya separuh badan kayak gitu. Jadi kenapa kok sampai kaku, kok sampai nyumbat? Tangannya udah mulai kesemutan ya. Ketika tangan udah kesemutan, ini biasanya di samping sini. Nah, kalau ketika ini, saya permisi, ini arah sini ya. Kalau dilurusin lagi nanti pinggangnya narik, perut kaku. Nah, dari sini kelihatan nanti penyebabnya tidur. Nah, wis mangane enak-enak ya, boleh makan enak tapi jangan berlebihan ya. Mau kikil mau gulai apa sesuai porsinya, jangan berlebihan. Oh seminggu kikil tau, wah, tapi aktivitasnya nyantai apa, itu bahaya ya. Ketika ini kok ngeluku gak hilang-hilang, nah ini bahaya, nanti penyumbatan. Biasanya ceknya sini, nah gitu. Ketika kebiasaannya tidur gini, ini ditekan pun sakit. Nah sini, keras ya. Loh, ini sakit. Loh, ya kan. Kalau sini enggak. Loh, ini dingin enggak apa-apa. Ini lehernya kita tes. Nah, ya, otomatis kaku. Ketika ini kaku, ini juga ikut kaku. Kayak gitu. Terus gimana tidurnya yang bener, yang enak? Ayo. Jadi tidurnya anak kecil. Dek. Ya, atau pakai guling bisa. Jadi arahnya kan pas ini loh, los. Ada yang bilang, Mas, kemarin kan sunah, ini kan dia dulu alasnya tidurnya sunah, tapi alasnya nggak sunah, sama aja. Kayak gitu, ya kan? Pencegahannya bisa ini, terus makanan, terus pola pikir. Yang terakhir jangan kebanyakan kakean pola. Nah, itu. Untuk penanganan mandiri sini bisa dipegang gini, diremes. Nah, di leher samping sini pas diremes pelan-pelan. Kita akan mendengar penjelasan dulu dari Pak Dr. Rozali tentang penyakit stroke yang non medis, karena beliau sudah banyak menangani stroke yang tidak terjelaskan, yang ternyata alhamdulillah setelah ditangani beliau dengan metode guasa, pasiennya banyak mengalami perubahan. Jadi kita minta Pak Dr. Rozali untuk bercerita tentang kasus-kasus yang ditangannya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin baru tahu ya teman-teman bahwa nama saya adalah Rozali Yusuf seperti yang diungkapkan tadi. Salam kenal untuk semuanya, karena saya tidak banyak yang kenal dengan terapis-terapis tenar. Karena terus terang saya menekuni ini itu di 11 Januari 2023 baru. Jadi artinya saya belum berkecimpung dalam dengan teman-teman terapis. Hanya terapis tertentu yang saya tahu. Nah, pengalaman saya ketika menangani kasus-kasus stroke, itu stroke yang sudah 3 tahun lebih, 6 tahun lebih, saya hanya melihat wajahnya saya lihat dulu, kemudian baru saya analisa ini bisa mengarah ke non medis or not, cuman itu aja. Jadi kalau kita tahu dia mengarah ke non medis, penanganan non medis yang kita lakukan dari 30 pasien yang saya tangani, itu 25 pasien non medis, yang lain belum, masih normal gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman yang saya tangani hanya saya itu dengan satu alat guasa untuk dilakukan di rumah. Jadi saya berikan gratis sama mereka karena harganya murah, saya gratis. Kita harus menyelesaikan pasien dengan kualitas kesehatan, tapi merasa dia puas. Itu yang saya tangani selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Nama saya Musara Fandi sebagai Sekjen Terapis Nusantara Tenar. Pada kesempatan kali ini kita mau mencoba sebuah acara yang terbarukan, yang berbeda dengan acara-acara sebelumnya, di mana sementara ini kita hanya sekedar mengadakan pelatihan, namun kali ini kita mau mencoba menampilkan para praktisi, para terapis Nusantara untuk bisa tampil ke depan dan langsung berhadapan dengan pasien. Alhamdulillah, ternyata apa yang ditampilkan, kebolehan, unjuk rasa dari para terapis Nusantara Tenar berbuah keberhasilan. Tadi beberapa pasien HNP, saraf kecetit, lutut, dan stroke ternyata mengalami perubahan yang signifikan. Dan kesembuhan hanya milik Allah, kita hanya bisa berikhtiar saja. Saya rasa terima kasih. Mudah-mudahan ke depan Tenar semakin mendunia. Salam Tenar, sehat, bahagia, sukses, berkah, mendunia.